Di video ini kita akan coba mengerjakan beberapa soal yang berhubungan dengan himpunan. Karena di video sebelumnya, di 3 video sebelumnya kita sudah memahami apa itu himpunan dan semua yang berhubungan dengan himpunan, dan sekarang kita akan coba latihan soal ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang himpunan. Baik, di sini ada 7 soal yang sudah saya tulis dalam bentuk notasi pembangun himpunan. Jadi kita disuruh membuat elemen-elemennya. Kita buat himpunan dan kita masukkan elemen-elemennya sesuai statement dan rule yang ada di notasi himpunan berikut. Kita coba dari nomor 1 ya. Jadi di sini elemennya adalah 5x minus 1, dimana rule-nya x itu elemen dari bilangan bulat ya. Ingat, z ini adalah himpunan yang berisi bilangan bulat. Maka kita coba saja bila seluruh bilangan bulat dari negatif, 0, dan positif. Misalnya kita mulai deh dari negatif 2 ya. Negatif 2 dikali 5 menjadi negatif 10, kemudian dikurang 1 menjadi negatif 11. Kalau x-nya sama dengan negatif 1, berarti 5 kali negatif 1, negatif 5 dikurang 1 jadi negatif 6. Jika x-nya sama dengan 0, dia menjadi negatif 1. Jika x-nya sama dengan 1, dia menjadi 5 kurang 1, yaitu 4. Dan jika kita masukkan x-nya sama dengan 2, berarti menjadi 9. Dan seterusnya ya, karena ini x-nya adalah elemen dari himpunan bilangan bulat yang merupakan himpunan yang tak terbatas ya. Jadi dia terus berlanjut. Begitu juga ke sisi negatif. Nah, kemudian kita ke nomor 2. Di sini dikatakan bahwa x adalah elemen dari bilangan bulat, di mana negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 7. Sangat simpel, kita tulis saja mulai dari negatif 2, kemudian negatif 1, dan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di sini karena rule-nya dia harus kurang dari 7, jadi kita berhenti di 6. Baik, kita lanjut ke nomor 3, di mana dikatakan bahwa x adalah elemen dari bilangan real dan rule-nya bahwa x kuadrat atau x pangkat 2 sama dengan 3. Ya, ini pun sangat jelas. Misalnya begini, kita lakukan aljabar sajalah. X pangkat 2 sama dengan 3, kemudian kita akarkan jadi x sama dengan akar 3 plus minus. Berarti di sini negatif akar 3 dan akar 3. Kemudian nomor 4, di mana x adalah elemen dari bilangan real. Nah, dengan rule-nya x pangkat 3 ditambah 5x. Wah, sepertinya ini salah. Ini adalah 2. Oke, jadi rule-nya x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan minus 6. Ya, ini merupakan persamaan kuadratik. Kalau kita bikinnya di sini, negatif 6 pindah ruas ke kiri menjadi positif 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan saja ya. Jadi ini pelajaran SMP. Jadi faktornya x tambah 3, x tambah 2. Ya, artinya x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan negatif 2. Berarti kita taruh di sini negatif 2 dan negatif 3. Baik, kita lanjut ke nomor 5, di mana x adalah elemen dari himpunan yang berisi bilangan real ya, R, dan rule-nya sin pi x sama dengan 0. Oke, jadi di sini adalah dimana kalau kita masukkan x ke sini, maka dia akan menghasilkan 0. Oke, kalau kita kembali ke trigonometri, misalnya ada sumbu x dan y, dan saya buat lingkaran di mana originnya adalah pusat dari lingkaran 0, dan kita buat
garis dari origin ke tepi lingkaran yang disebut sebagai R ya, atau jari-jari. Nah, kita bisa membuat suatu segitiga di sini seperti inilah. Ya, dimana saya bisa katakan bahwa yang mengarah ke vertikal ini adalah sin, dan yang horizontal ini adalah cos, dan ini theta adalah sudutnya, yang dimana dimulai dari sini sudutnya adalah 0, dan kemudian di sini adalah 1/2 pi, dan sudutnya di sini 180 derajat atau pi, dan juga di sini adalah 3/2 pi, dan kembali lagi ke sini 2 pi. Dari sini kita bisa menemukan suatu teorema Pythagoras ya, dimana misalnya jika R-nya sama dengan 1, maka sin pangkat 2 theta ditambah cos pangkat 2 theta sama dengan 1/2 atau 1 saja. Jadi ini adalah teorema Pythagoras. Kita ingin dimana sin theta adalah 0, yang artinya R itu berada di posisi ini dan di posisi ini, karena dia hanya terdiri dari horizontal line yang merupakan cos, yang artinya berada pada theta sama dengan 2 pi atau 0, dan juga yang artinya pi x sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 0, dan pi x sama dengan 2 theta, berarti x nya sama dengan 2, dan pi x sama dengan pi, berarti x nya sama dengan 1. Dan ini akan terus berlanjut, karena jika kita terus melakukan putaran ke lingkaran ini, dia akan terus bertambah sudutnya. Jadi misalnya dari 0 ke setengah pi, pi, 3/2 pi, 2 pi, kemudian 5/2 pi, dan kemudian menjadi 3 pi, dan seterusnya. Ini menjadi 4 pi, menjadi 6 pi, menjadi 8 pi, jadi 10 pi, dan seterusnya. Ini juga menjadi 3 pi, 5 pi, dan 7 pi, dan seterusnya. Dan ini juga berlaku dengan arah yang terbalik ya, dimana dia akan menghasilkan negatif value untuk sudutnya, yang artinya himpunan kita di sini adalah himpunan tak terbatas yang berisi bilangan bulat, dan seterusnya. Oke. Kemudian nomor 6, di mana ini adalah x yang merupakan elemen dari bilangan bulat, dan rule-nya absolute value dari x kurang dari 5. Itu sangat mudah. Absolute value berarti dia juga terdiri dari bilangan negatif. Min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian nomor 7, di mana ini adalah himpunan yang merupakan x merupakan elemen dari bilangan bulat, dan absolute value dari 6x kurang dari 5, berarti dia memasukkan nilai negatif juga. 6 kali 1 sama dengan 6, berarti tidak mungkin. 6 kali 2 apalagi menjadi 12, tidak mungkin. Dan kalau kita coba 6 kali min 1, absolute value juga menjadi 6 ya, yang juga salah. Satu-satunya nilai bilangan bulat yang jika kita kali masukkan ke 6x dan hasilnya kurang dari 5 adalah 0.